Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Oktavia, NIM R04185006 dari Prodi Kebidanan Sarjana Terapan Universitas 11 Maret. Baik, di sini saya akan melakukan video konseling mengenai MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit, serta saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19 dan alur penyebaran MTBS atau alur MTBS selama masa COVID atau masa pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja untuk mempersilahkan Ibu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Indi yang tugas pada pagi hari ini. Baik, ada yang bisa dibantu, Bu? Baik, di sini Ibu ingin mendapatkan mengenai bagaimana cara mengajari untuk menjaga bayi berat badan rendah tetap hangat di rumah ya, Bu ya. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan konseling mengenai cara-cara tersebut serta saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat kesehatan diri Ibu. Seperti itu ya, Bu ya. Serta saya juga akan menjelaskan serta menasehati Ibu untuk memberitahu kapan kembali segera ke fasilitas kesehatan serta Ibu dapat melakukan kunjungan ulang seperti itu. Baik, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya, Bu ya. Untuk menjaga privasi, saya akan menutup tirai terlebih dahulu. Tutup tirai. Baik, Ibu, untuk waktu konseling saya membutuhkan kurang lebih 10 menit ya, Bu ya. Apabila nanti ketika saya menjelaskan terlalu cepat atau terlalu lambat, silahkan Ibu bisa menegur saya seperti itu. Dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ibu tanyakan saja seperti itu. Ibu juga jangan sungkan untuk bercerita kepada saya akan menjaga privasi Ibu seperti itu. Baik Ibu, langsung kita mulai saja ya Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendapatkan konseling ini? Belum ya Bu ya, jadi ini yang pertama kali. Baik, lanjut saja. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara Ibu untuk menjaga bayinya agar tetap hangat di dalam rumah. Baik Ibu, yang pertama itu Ibu dapat mempertahankan bayi Ibu agar di tempat tidur yang sama dengan Ibu, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin bayi dan Ibu itu dalam satu ranjang dan dalam satu kamar, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menutup pintu serta jendela agar udara dingin tidak masuk di dalam ruangan bayi tersebut, seperti itu. Untuk mempertahankan suhu tersebut, bisa apabila menggunakan AC bisa dikecilkan ya Bu ya, karena untuk menjaga suhu tubuh bayi Ibu seperti itu. Kemudian untuk langkah yang ketiga, ketika Ibu memandikan bayi, usahakan Ibu melakukan di ruangan yang hangat serta Ibu menggunakan air yang hangat seperti itu. Kemudian setelah memandikan bayi, Ibu dapat mengeringkan bayi Ibu menggunakan handuk yang lembut serta handuk yang tebal seperti itu, dan kemudian Ibu bisa memakaikan segera supaya bayi tidak merasa kedinginan seperti itu ya Bu ya. Kemudian langkah selanjutnya, apabila bayi ngompol ataupun buang air besar itu kan basah Bu biasanya. Nah, segera mungkin Ibu bisa mengganti pakaian yang basah tersebut ya Bu ya, agar tidak terjadi iritasi maupun demam pada bayi seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah yang lain untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat di dalam rumah itu dengan cara melakukan metode kanguru Bu, di mana Ibu bisa membeli baju atau baju Ibu yang besar serta tebal, itu bisa dipakai untuk Ibu. Nah, kemudian biasanya itu baju kanguru itu ada kantongnya di dalamnya. Jadi bayi Ibu bisa dimasukkan di dalam kantong itu. Jadi ada kontak skin to skin antara ibu dengan bayi seperti itu. Nah, ketika Ibu melakukan metode kanguru itu, bisa saja Ibu disarankan untuk memberi ASI seperti itu, untuk menjaga kehangatan suhu tubuh bayi seperti itu. Nah, kemudian Ibu juga bisa menjaga agar bayi tetap berpakaian atau dibungkus sepanjang waktu. Semisal Ibu ingin bedong, itu jangan terlalu ketat ya Bu ya, karena itu bisa menyebabkan terbatasnya mobilisasi pada bayi seperti itu. Kemudian untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, Ibu juga bisa memakaikan topi maupun kaos kaki seperti itu. Kemudian apabila bayi masih merasa dingin, Ibu juga bisa menambahkan atau memberikan selimut pada bayi seperti itu.
Baik, selain itu juga, ibu dapat memeriksa dengan teratur keadaan bayi. Ibu bisa memeriksa keadaan tangan bayi maupun kaki bayi itu suhunya normal atau dingin atau rendah seperti itu atau panas seperti itu ya Bu ya. Nah, selain itu juga cara yang paling ampuh untuk menjaga suhu tubuh bayi atau agar bayi merasa hangat itu dengan cara memberikan ASI Bu, di mana ibu bisa memberikan ASI setiap 2 jam sekali atau selama bayi ibu ingin minum ASI itu berikanlah seperti itu karena ASI sangat memiliki banyak manfaat terutama untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi seperti itu ya Bu ya. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Sudah jelas ya Bu ya? Baik. Jadi setelah saya memberikan tips untuk bagaimana cara menjaga bayi agar tetap hangat di dalam rumah, selanjutnya saya akan memberikan ibu tips mengenai cara menjaga kesehatan ya Bu ya. Nah, di dalam masa pandemi COVID ini kan kita diharapkan untuk stay at home atau di rumah saja. Jadi langkah atau tips yang bisa ibu kerjakan di dalam rumah agar ibu bisa menjaga kesehatan serta stamina ibu tetap terjaga, itu yang pertama, ibu bisa mengkonsumsi vitamin A sebanyak 200.000 IU per hari selama 2 hari. Nah, itu ibu bisa mendapatkan atau mengkonsumsi selama masa nifas. Seperti itu ya Bu ya. Biasanya apabila ibu mengunjungi atau konsultasi kepada bidan ataupun dokter kandungan ataupun dokter umum, itu biasanya untuk menjaga stamina akan diberikan vitamin A sebanyak 200.000 IU per harinya dan itu dikonsumsi selama 2 hari. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk KB pasca persalinan, gizi seimbang dan lain-lain itu harus sesuai hasil penilaian kesehatan ibu sebelumnya. Jadi diharapkan ibu dapat memantau bagaimana konsumsi gizi seimbang ibu, kemudian untuk KB pasca persalinan ibu itu seperti apa, itu harus sesuai dengan penilaian kesehatan sebelumnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan memberikan atau saya juga akan menasehati ibu mengenai kapan kembali segera ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Nah, biasanya ibu dapat kembali segera apabila bayi menunjukkan salah satu gejala. Gejala tersebut yang dimaksud adalah kelainan pada bayi. Misalkan, ketika biasanya bayi itu menunjukkan aktivitas yang bukan hiperaktivitas, tapi banyak aktivitas seperti ingin seperti menangis, kemudian ingin menyusu, seperti itu. Tapi di suatu hari terdapat gejala seperti gerakan bayi berkurang, kemudian napas bayi terlalu cepat, kemudian terdapat perubahan warna pada kulit seperti kebiruan atau kekuningan yang disebut ikterik. Nah, untuk ikterik ini sendiri bisa disembuhkan dengan cara DD atau diberikan sinar matahari di pagi hari seperti itu ya Bu ya. Tapi batasnya itu sampai jam 9 pagi seperti itu. Nah, untuk gejala yang lain itu biasanya apabila bayi itu teraba dingin saat kita raba seperti itu. Nah, kemudian timbul demam, kemudian telapak kaki dan tangan terlihat kuning saat kita lihat seperti itu. Nah, kemudian apabila kejadian atau gejala-gejala tersebut bertambah parah, ibu dapat melakukan atau membawa kembali segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat supaya bayi dapat ditangani dan mendapatkan penanganan secara berlanjut seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk kunjungan ulang itu sendiri, apabila bayi dengan indikasi ikterik seperti bayi kuning, kemudian apabila terdapat infeksi bakteri lokal pada bayi, kemudian mengalami dehidrasi, diare, kemudian ada masalah saat pemberian ASI, kemudian ada luka pada bayi, kemudian berat badannya rendah menurut umur sesuai dengan umur bayi, serta ada gejala yang lain, itu ibu bisa melakukan kunjungan ulang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan selama 2 hari seperti itu Bu. Jadi ada kunjungan ulang serta ada
kunjungan di mana ibu harus kembali segera ke rumah sakit seperti itu. Dan biasanya kunjungan ulang yang dilakukan sesuai dengan pedoman nasional atau sesuai dengan anjuran dokter itu biasanya bayi dengan indikasi infeksi HIV terkontaminasi dan pajanan HIV seperti itu. Baik Ibu, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, belum ada ya Bu ya. Jadi Ibu harus bisa mengetahui bagaimana posisi Ibu harus kembali segera atau melakukan kunjungan ulang seperti itu ya Bu ya. Baik. Baik, untuk konselingnya ini saya lanjutkan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai COVID-19 ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 ya Bu ya, tapi sedikit saja untuk pengetahuan Ibu saja. Jadi coronavirus atau COVID-19 itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia serta hewan seperti itu. Nah, pada manusia itu sendiri biasa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius hingga bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti itu. Nah, coronavirus yang baru saja viral ini merupakan baru saja ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina seperti itu. Nah, untuk cara penularan COVID-19 atau coronavirus ini sendiri bisa melalui droplet atau cairan seperti itu ya Bu ya. Maka dari itu untuk gejala coronavirus ini sendiri biasanya ada demam yang terlalu tinggi, lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian mengalami sesak nafas, kemudian batuk, bersin, serta batuknya itu batuk kering ya Bu ya, jadi tidak mengeluarkan dahak seperti itu. Nah, untuk cara mengantisipasi agar untuk memutus penyebaran rantai COVID ini sendiri bisa dilakukan dengan cara physical distancing, kemudian social distancing, kemudian menggunakan masker, serta mengisolasi diri apabila sudah terindikasi atau terkontaminasi dengan virus tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Saya rasa Ibu juga sudah paham mengenai apa itu COVID-19, apa itu virus corona, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian Ibu di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen terpadu balita sakit, serta saya akan menjelaskan mengenai alur MTBS pada masa pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Nah, biasanya kita harus mengetahui bagaimana gejala-gejala yang akan gejala-gejala yang akan dialami oleh orang yang sudah terindikasi virus corona ini ya Bu ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu bisa memisahkan klinik Bu. Jadi alurnya itu kita mulai dari kita memisahkan klinik antara pasien yang memiliki gejala dengan pasien yang tidak memiliki gejala seperti itu. Nah, saya akan membahas satu persatu. Jadi, untuk pasien gejala demam, untuk pasien yang memiliki gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas, itu kita bisa melakukan atau mengatur jarak pelayanan antara petugas dan pasien. Jadi kita melakukan social distancing serta physical distancing seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk petugas bisa menggunakan APD masker, kemudian apron, sarung tangan, serta pelindung mata untuk mencegah adanya droplet yang bisa mengontaminasi kita supaya terkontaminasi dengan virus tersebut seperti itu. Jadi diharapkan petugas bisa menggunakan APD lengkap, kemudian seperti masker, apron, sarung tangan, dan pelindung mata seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk pasien tanpa gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas itu sendiri, biasanya petugas berpedoman pada standar pencegahan dan melakukan penilaian resiko seperti itu Bu. Jadi lebih bahaya apabila kita
kontak langsung dengan pasien yang memiliki gejala tersebut, seperti itu. Nah, untuk alur selanjutnya yaitu kita dapat menentukan status balita sakit, di mana kita bisa mengecek ulang kita pernah nggak sih kontak dengan pasien yang sudah positif COVID-19, atau pernah nggak sih berkunjung ke daerah yang terjangkit atau zona merah COVID-19 dalam 14 hari terakhir, seperti itu. Nah, apabila kita tidak pernah kontak dengan pasien positif COVID, ataupun kita tidak pernah berkunjung ke area atau zona merah COVID, kita bisa melakukan pelayanan MTBS seperti anak yang tidak termasuk kategori ODP atau PDP itu bisa diberikan pelayanan pendekatan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, seperti itu. Nah, apabila timbul pneumonia atau penyakit paru atau penyakit saluran nafas yang lain, itu bisa mengikuti alur PDP atau pasien dalam pemantauan, seperti itu. Nah, apabila iya jawabannya, kita pernah kontak dengan pasien positif COVID, kita pernah berkunjung ke daerah yang terjangkit COVID-19, itu ada dua. Jadi ada dua opsi. Yang pertama itu sedang atau pernah mengalami gejala-gejala seperti demam, kemudian batuk, pilek, dan sesak nafas. Dan opsi yang kedua itu tidak ada gejala atau riwayat demam, seperti itu. Nah, untuk yang pernah mengalami gejala-gejala tersebut, untuk tata laksana PDB-nya kita bisa melakukan rujukan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang memadai, dan rumah sakit rujukan atau lapor ke dinas kesehatan atau hotline ke COVID-19, seperti itu ya Bu ya. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali rumah sakit rujukan COVID-19 ini, jadi kita bisa merujuk ke rumah sakit tersebut agar bisa ditangani dari virus tersebut, seperti itu. Nah, apabila tidak ada gejala atau riwayat demam seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lainnya, itu biasanya disebut dengan ODP atau orang dalam pemantauan, seperti itu. Nah, untuk cara penjagaannya itu sendiri, kita bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, atau kita bisa karantina di rumah ataupun di kelurahan dan lainnya, atau kita bisa lapor ke dinas kesehatan serta hotline COVID-19, seperti itu. Nah, jika dalam masa karantina atau isolasi mandiri mengalami demam, batuk, pilek, serta gejala yang lain, itu kita bisa melakukan tata laksana seperti PDP atau pasien dalam pemantauan, seperti itu ya Bu ya. Nah, kita juga bisa segera melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit yang melayani COVID-19, seperti itu. Atau kita juga bisa melapor ke dinas kesehatan supaya ditangani dan dilakukan pencegahan untuk rantai penyebaran COVID, seperti itu. Baik Ibu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, belum ada ya Bu ya, sudah jelas semua ya Bu ya, mulai dari cara menjaga bayi, kemudian kunjungan kembali segera, kunjungan ulang, sampai ke COVID-19 dan alur MTBS ini ya Bu ya. Baik, untuk evaluasi saya akan menanyakan pertanyaan untuk Ibu. Apakah Ibu sudah paham atau belum apa yang saya jelaskan tadi ya Bu ya? Baik, saya ingin bertanya Bu, Ibu bisa menyebutkan dua hal saja. Bagaimana cara menjaga bayi agar tetap hangat di dalam rumah, Bu? Baik, mempertahankan bayi agar di tempat tidur yang sama dan memberikan ASI. Baik, itu tandanya Ibu sudah mendengarkan penjelasan serta konseling saya dengan baik ya Bu ya. Baik, diharapkan setelah Ibu mendapatkan konseling ini, Ibu bisa menerapkan di kehidupan Ibu sehari-hari, sehingga Ibu bisa memantau keadaan bayi, terhindar dari penyakit apapun, serta Ibu dapat mengerti dan paham apa arti COVID-19 di tengah masa pandemi COVID ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik, diharapkan Ibu bisa meng-share info ini ke teman-teman, saudara, ataupun tetangga yang lain, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, ini
untuk waktu konselingnya mungkin sudah selesai Ibu. Nanti apabila Ibu mengalami hal yang tidak diinginkan atau Ibu merasakan keluh kesah, itu Ibu bisa datang ke sini ya Bu ya. Ibu bisa menghubungi saya maupun asisten saya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Ibu. Untuk kunjungan ulangnya nanti kita bisa bicarakan nanti. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Salam sehat dan salam sejahtera dari saya supaya bayi dan keluarga Ibu tetap sehat dan tetap terjaga. Terima kasih Ibu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video konseling manajemen terpadu balita sakit dan COVID-19. Baik, sekian video konseling mengenai manajemen terpadu balita sakit untuk menjaga bayi agar tetap hangat di dalam rumah serta menjaga kesehatan ibu dan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.